Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Hastu Prabatmojo dari Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB akan menjelaskan bagian pendahuluan yaitu konteks perencanaan dari mata kuliah aspek pendudukan dalam perencanaan PL 2104 yang diberikan kepada mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota ITB tingkat 2. Dalam konteks perencanaan ini, kita akan lihat adanya suatu pengaruh timbal balik penduduk terhadap perencanaan wilayah dan kota. Sehingga perencanaan wilayah dan kota itu akhirnya dibutuhkan untuk mempengaruhi kondisi penduduk. Kita akan pelajari yang pertama hubungan penduduk serta kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik, serta kaitannya dengan perencanaan wilayah dan kota. Ini adalah bagian penting yang perlu dipahami oleh mahasiswa perencanaan wilayah dan kota. Agar lebih jelas mengapa perencana wilayah dan kota perlu memahami tentang kependudukan, maka di sini perlu sedikit kita tinjau kembali pemahaman tentang perencanaan wilayah dan kota sebagai konteks pengetahuan kependudukan. Dan di sini ada 3 hal yang perlu secara ringkas kita ingat kembali. Yang pertama, tentang definisi perencanaan sendiri, yaitu bahwa perencanaan adalah suatu prosedur sistematis yang mencakup 1. Identifikasi masalah perencanaan, 2. Penetapan tujuan dan sasaran, 3. Analisis situasi dan kondisi, 4. Penentuan dan pemilihan alternatif skenario, dan yang kelima perumusan rencana. Lalu berikutnya, yang kedua, biasanya perencanaan wilayah dan kota dipicu oleh fenomena penduduk serta implikasi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politiknya. Dan tujuan dari perencanaan adalah memberikan solusi masalah melalui pilihan-pilihan yang mungkin di tengah keterbatasan sumber daya. Dan biasanya memang keterbatasan sumber daya merupakan situasi yang umum terjadi di wilayah maupun kota. Lebih jauh, kita mengenal keberadaan dari 3 lingkup perencanaan yang secara keseluruhan membentuk hierarki perencanaan di dalam suatu sistem perencanaan nasional. Yang pertama adalah perencanaan pada tingkat nasional, yang kedua perencanaan pada tingkat regional atau wilayah, dan yang ketiga adalah perencanaan pada tingkat kawasan, lokal, atau komunitas. Dari atas ke bawah, itu akan menjadi semakin detail, dan masing-masing sebenarnya memiliki fokus masalah dan tujuan perencanaan yang berbeda, sehingga ini nanti akan menuntut pengetahuan tentang kependudukan yang juga berbeda. Lebih jauh tentang tujuan utama perencanaan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, tujuan perencanaan adalah terciptanya kesesuaian antara kebutuhan dan aspirasi penduduk serta kondisi negara atau wilayah. Dan berikutnya, dapat terjadi bahwa perencanaan bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik atau lebih sejahtera. Dan dalam kaitan ini ada 3 fokus yang berbeda antara perencanaan nasional, wilayah, dan kawasan atau lokal. Pada tingkat nasional, perencanaan lebih fokus ke masalah dan tujuan ekonomi. Pada perencanaan wilayah atau regional, perencanaan lebih fokus ke masalah serta tujuan ekonomi dan sosial. Dan pada perencanaan tingkat kawasan atau lokal, lebih fokus ke masalah dan tujuan perencanaan lingkungan. Ini adalah secara sederhana.
Di sini ada hubungan timbal balik antara kondisi penduduk, kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik dengan perencanaan pada tingkat nasional, regional, dan kawasan atau lokal. Dan hubungan itu bersifat dua arah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kondisi penduduk, kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik itu dapat berfungsi sebagai peubah bebas atau tergantung yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perencanaan. Dan pada arah sebaliknya, perencanaan nasional, regional, dan kawasan atau lokal itu juga dapat berfungsi sebagai peubah bebas atau tergantung yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi penduduk, kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Relasi antara penduduk dan perencanaan dapat digambarkan pada diagram berikut. Yang di sebelah kiri, penduduk itu akan memicu permintaan aneka fasilitas pendukung kehidupan, dan ini akan mendorong kebutuhan tentang perencanaan wilayah dan kota. Pada arah sebaliknya, keberadaan perencanaan wilayah dan kota mungkin akan mempengaruhi kondisi penduduk berikut permintaan aneka fasilitas pendukung kehidupan. Jadi, di sini ada suatu relasi timbal balik antara penduduk dengan perencanaan wilayah dan kota. Keberadaan tiga lingkup perencanaan, yaitu lingkup nasional, lingkup regional atau wilayah, dan lingkup kawasan atau lokal atau komunitas, akan memicu kebutuhan data penduduk yang tidak sama. Yang pertama, pada lingkup nasional, data penduduk yang dibutuhkan itu bersifat makro atau agregat nasional, dan di sini tidak rinci dan biasanya berbentuk data sekunder. Pada lingkup perencanaan regional atau wilayah, data penduduk bersifat meso atau agregat wilayah, dan di sini rincian mungkin bertambah dan bentuknya adalah data sekunder. Sedangkan pada kawasan atau lokal atau komunitas, data penduduk lebih bersifat mikro, lebih rinci, dan berupa data sekunder dan primer. Terima kasih.